Selamat pagi pada Bapak, Ibu, dan semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat adalah anugerah luar biasa dari Tuhan. Sebagai pujian pembukaan, kita angkat Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami. Hingga detik ini kami bisa ibadah online dengan baik, sehat dan tak kurang suatu apa. Itulah berkat luar biasa yang curahkan bagi kami semua jemaat di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir.
dan biarkanlah kuasa-Mu yang akan menyelimuti kami. Berkati Pak Arson yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat satu pujian kembali, karena memang Tuhan Yesus teramat baik, baik dan baik, tidak ada yang lain selain Dia. Kita angkat satu pujian, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mengucapkan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. 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 Saatnya kita akan menaikkan segala doa-doa syafaat kita. Kita akan menaikkan segala ucapan syukur kita, segala keluh kesah kita. Kita akan berbicara sama Tuhan, melepas segala beban yang ada dalam diri kita. Untuk petugas, saya mohon persiapkan diri. Sebagai pujian, kita angkat Tuhan adalah gembalaku.
kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur kami kepadamu karena kasih-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Engkau beri dalam kehidupan kami. Bersyukur kami kepadamu karena kasih setiamu, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat sangat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap hari. Bapa, pagi ini Tuhan kami berdoa menyerahkan gereja di mana kami bergereja. Berkati gereja ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau tempatkan di sini, Pak Arson, Ibu, untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Beri kekuatan, beri kesehatan, iman yang kuat, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap majelis yang berjerih lelah untuk kemajuan gereja kami. Setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan, dalam segala cita-cita mereka. Terima kasih Allah yang hidup. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di tempat ini Tuhan, mereka yang sudah berusia lanjut, Tuhan kesehatan yang dari Tuhan senantiasa ada tercurah atas mereka. Belas kasihan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih mereka yang sedang lemah tubuhnya Tuhan, Mak Erni, Mbak Suwarse, juga yang lainnya. Tuhan kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan. Terima kasih Allah yang hidup, Engkau Allah kami yang luar biasa.
Tuhan, kami berdoa untuk desa di mana Engkau tempatkan kami. Berkati desa kami, berkati kota kami, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui kehidupan kami, di desa kami, di kota di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih Allah yang hidup, teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di Indonesia, tanah yang subur, tanah yang makmur. Tuhan, beri kami penduduk Indonesia ini rasa persatuan, rasa saling mengasihi, sehingga tercipta keamanan, ketentraman, damai sejahtera di Indonesia. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, sampai yang terbawah RT RW, Tuhan Engkau beri hikmat marifat surgawi, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami di dalam hikmat bijaksana-Mu. Terima kasih Allah yang hidup, berdoa untuk aparat keamanan yang berjaga bagi bangsa kami. Beri mereka kesehatan, berkati keluarganya, berkati setiap apa yang mereka lakukan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh terjaga, boleh aman Tuhan. Para teroris yang mengganggu keamanan bangsa dan negara kami ini Tuhan, Tuhan Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang turut bekerja, biarlah mereka boleh sadar Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Tuhan berdoa untuk bencana alam yang ada di Indonesia ini, juga di seluruh dunia. Tuhan kami tahu waktu-waktu ini hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu. Tetapi tolong kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami di tengah segala bencana alam di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa memandang kepada Tuhan, satu-satunya pertolongan, satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Allah yang hidup, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di GKI Mikrasa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan doa yang kurang sempurna ini kami mau sempurnakan dalam doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Arson. Sebagai pujian, kita angkat satu pujian karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus. Karya dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang pada pagi hari ini beribadah di rumah masing-masing, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang sekiranya beribadah bersama-sama juga dengan kami di berbagai tempat. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami masih dipelihara Tuhan dengan kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami masih boleh beribadah kepada-Mu sekalipun ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau hadir di setiap rumah-rumah tangga kami, dan biarlah firman Tuhan pagi ini berbicara kepada kami sehingga kami memperoleh kekuatan. Kami juga berdoa supaya firman yang kami dengar ini menjadi benih yang baik, jatuh di tanah hati yang subur, supaya bertumbuh, berbuah lebat, dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba dalam keterbatasan sebagai manusia memohon belas kasihan dan kasih karunia-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati minggu-minggu sengsara ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan
mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagialah, yang dikatakan berbahagia, kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pagi ini adalah bertukar posisi. Bertukar posisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat betul beberapa tahun yang lalu ada satu reality show di SCTV, salah satu stasiun TV swasta, yaitu tukar nasib. Jadi ada kesepakatan di mana produser mengatur ada satu keluarga yang kaya raya yang tinggal di kota dengan segala kemewahannya. Dan kemudian ada satu keluarga yang sangat miskin yang tinggal di kampung yang jauh dari hiruk pikuk kota. Dan mereka bertukar posisi. Orang kaya tadi akan tinggal selama beberapa hari di rumah keluarga yang miskin. Dan yang keluarga yang miskin akan tinggal di rumah yang kaya. Dalam beberapa reality show, beberapa keluarga yang sempat saya ikuti, sangat tidak betah. Keluarga yang kaya tadi untuk tinggal di rumah orang miskin karena toiletnya berbeda, kamarnya berbeda, kasurnya berbeda, lingkungan rumahnya berbeda, dan semua hal yang mereka tidak dapatkan. Jadi yang mereka tidak dapatkan di rumah itu hanya mereka dapatkan di rumah mereka saja. Begitu juga dengan si miskin, keluarga yang miskin. Ketika pergi ke rumah orang kaya dengan kasur yang luar biasa empuk, rumah kamar tidur yang nyaman, furnitur yang mewah, sehingga kadang mereka juga tidak dapat menikmatinya. Bahkan sering kali yang lucu, keluarga-keluarga yang miskin tadi tidak tidur di kasur yang disediakan, tetapi malah tidur di di kursi atau bahkan menggelar tikar di bawah karena kondisi yang tidak biasa. Atau juga ada sinetron yang pernah bercerita tentang bayi yang tertukar, sehingga ada orang kaya yang kemudian melahirkan seorang anak, kemudian ketika kesalahan mungkin dilakukan oleh perawat sehingga bayi orang kaya tadi tertukar kepada keluarga yang miskin, dan sebaliknya anak yang miskin tadi, keluarga yang miskin tadi tertukar dengan keluarga di mana orang tua yang kaya. Beberapa waktu berjalan kemudian baru diketahui bahwa ternyata bayi itu tertukar. Dan kita juga kadang-kadang Bapak Ibu mengalami kondisi yang sama. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita akan lebih nyaman menukar sesuatu dari yang rendah menjadi yang tinggi. Tidak ada orang yang mau menukar posisi realitasnya, yang sekarang tiba-tiba aku pengen tukar aja lah jadi orang miskin gitu. Saya rasa tidak. Tidak semua orang demikian. Tidak semua orang merasa nyaman atau senang bertukar posisi. Yang tadinya tempat yang paling tinggi lalu kemudian tiba-tiba dibilang ya sudah. Kalau begitu sekarang saya jadi orang yang paling miskin saja, begitu. Yang tadinya kaya raya tiba-tiba dia memutuskan untuk menjadi sangat miskin. Atau menjadi presiden tiba-tiba dia memutuskan saya tidak mau jadi presiden lagi aja. Saya tukar posisi menjadi rakyat yang paling miskin yang tinggal di bawah kolong jembatan. Saya pikir tidak semua orang mau melakukannya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat satu kondisi di mana Yesus Kristus Tuhan yang mulia itu mau menanggung segala kehinaan,
bertukar posisi dengan kita. Dia yang mulia mau menjadi manusia yang hina, mengambil posisi kita, supaya manusia yang hina diganti dengan kemuliaannya. Pembacaan firman Tuhan pagi ini dimulai dari sebuah penghayatan yang mendalam dari penulis surat Ibrani ini. Ya, tentu surat ini dilatar belakangi atau ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Ya, tidak terdapat atau tidak memuat siapa penulisnya, tetapi banyak para peneliti kitab suci berkata bahwa mereka lebih memilih Rasul Paulus yang menuliskan surat ini. Sekalipun tidak ada bukti faktual yang nyata, tetapi dari isi pembeberan atau membuka semua tentang Taurat sangat fasih. Jadi rupa-rupanya banyak di antara mereka yang menyepakati bahwa Rasul Pauluslah penulis surat Ibrani ini. Tetapi siapapun penulis surat Ibrani ini, dia sangat mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dia sangat mengerti tentang Taurat Tuhan, di mana betul-betul Taurat itu memisahkan antara yang kudus dengan yang cacat, yang mulia dengan yang hina, yang kaya dengan yang miskin. Sehingga perbedaan itu nyata di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga banyak sekali orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang pendosa dan segala macam karena betul-betul terpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia adalah menebus kita dari dosa. Sesudah penebusan Kristus akan dosa kita, kita dijadikannya baru. Tetapi tidak segera kita pindah tempat dari dunia ini ke sorga. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita masih tetap hidup di dunia. Dan di sanalah kita melakukan satu kewajiban, yaitu perlombaan yang wajib bagi kita. Perlombaan iman. Di mana yang menjadi saksi adalah orang-orang, para malaikat yang ada di surga melihat apa yang kita perbuat. Sehingga perlombaan wajib ini adalah perlombaan yang tidak boleh diabaikan. Atau kita sebagai orang Kristen berkata begini, aduh saya gak mau ikut lomba inilah. Tapi dalam perlombaan iman ini, Alkitab berkata dengan jelas, kita harus melakukan perlombaan kehidupan kita, perlombaan iman ini yang diwajibkan bagi kita dengan sebuah ketekunan. Sebuah ketekunan dalam perlombaan ini akan menghasilkan seorang juara yang sejati. Tetapi Bapak Ibu, ada syaratnya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di sini menjadi penting Bapak Ibu. Orang Kristen dalam perlombaan iman harus menanggalkan segala dosa yang diperbuat. Beban yang kita pikul harusnya dilepaskan. Karena itu akan merintangi perlombaan kita. Bapak Ibu, tidak pernah kita melihat atlet lari 100 meter, 400 meter, 1500 meter atau lari maraton itu bawa ransel tentara di belakangnya. Tidak pakai sepatu bot untuk berlomba, tidak.
Tidak pakai sepatu yang berat. Tapi semua dibuat seminim mungkin. Baju begitu press dengan badan supaya semakin cepat mereka berlari. Nah itu sama dengan perlombaan iman. Kita jangan lagi pikul beban kita. Jangan hidup di dalam dosa yang begitu merintangi kita. Sehingga kita tidak mampu dalam sebuah perlombaan itu. Melalui perlombaan itu dan keluar sebagai pemenang. Dimulai dari sebuah pemahaman bahwa setiap orang harus terus memulai start perlombaannya adalah menanggalkan segala dosa yang merintangi kehidupan. Sehingga kita tidak dapat maju dengan begitu leluasa menjalani perlombaan iman yang wajib kita lakukan. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman. Nah, perlombaan yang kita lakukan fokusnya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Sebab yang nanti akan menjadi juri dalam pertandingan itu bukan juri-juri yang lain. Bukan manusia yang menilai kita setiap saat, tetapi Kristus sendiri yang akan melihat pertandingan iman kita dan disaksikan oleh para malaikat orang-orang kudusnya, menyaksikan perlombaan yang kita lakukan setiap hari. Maka di sana Bapak Ibu fokusnya harus kepada Kristus. Ketika fokus kita kepada Kristus, maka di sanalah terlahir iman yang sungguh-sungguh hanya berfokus juga kepada Kristus. Dan ketika iman kita tertuju kepada Kristus, firman Tuhan berkata dengan jelas di sana, iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan iman kita hanya dapat kita peroleh jika kita menanggalkan segala beban kehidupan kita, dosa kita, dan berfokus dalam perlombaan itu kepada Kristus. Maka disitulah kesempurnaan iman akan kita peroleh. Sebab hidup kita tidak ditentukan dari apa kata orang kepada kita, penilaian orang tentang kita, tetapi bagaimana Kristus memandang kita. Maka fokuslah kepada Kristus. Bagaimana Kristus berkata kepada kita lewat firman-Nya, semua janjinya itu menjadi ukuran kita. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain atau merasa minder dengan orang lain. Tapi mari kita perhatikan apa yang Kristus katakan kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Kita semua biji matanya. Kita orang-orang yang diberkatinya. Kalau saudara yang lain diberkati, pasti juga kita akan diberkati. Tapi ingat baik-baik, porsi berkat Tuhan juga berbeda satu dengan yang lain. Gak usah iri, nikmati saja dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dilanjutkan dengan berkata demikian, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Disinilah mulai terlihat sebuah pertukaran, pergantian posisi. Allah menjadi manusia. Dia menanggung segala kehinaan kita. Seharusnya yang disalib, seharusnya yang dihina, seharusnya yang dimaki, seharusnya yang diumpat, yang seharusnya yang dicambuk duri. Kita, bukan dia. Tapi Yesus melakukannya. Dia dihina, dia dicaci, dia dipakaikan mahkota duri, dia disalibkan, dia lakukan semua itu. Dia menukar posisinya dengan kita. Seharusnya yang ada di puncak salib itu saya. Yang harusnya ada di puncak salib itu Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sebab kita yang berdosa, bukan dia.
Tetapi dia rela melakukannya karena kasih dan cintanya kepada kita. Dia menyediakan itu semua bagi kita. Dia menyediakan kemuliaan bagi kita. Bapak Ibu, ketika dia disalib, dia begitu terhina. Semua mata memandang. Telanjang. Tentu telanjang bukan dalam konsep telanjang bulat, tetapi memang masih ada kain dalaman yang menutupi auratnya sehingga dia disalib. Sekalipun kata telanjang tetapi tidak dimaknai tanpa busana sama sekali. Bapak Ibu, dia di sana. Malu. Apalagi orang menganggap dia raja. Banyak orang yang bilang dia raja tetapi diperlakukan dengan demikian. Tapi sama sekali tidak ada perbantahan yang keluar dari mulutnya. Yesus tidak protes. Tapi dengan kesungguhan hati dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kehinaan itu yang dia tanggung ketika dia mati, dibangkitkan, naik ke surga. Segala kemuliaan dikembalikan. Seluruh malaikat surga menyambutnya dengan penuh sukacita. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Itu berarti Bapak Ibu, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada sukacita tanpa duka cita. Menjadi orang Kristen harus sadar posisi ini. Kalau saya yang seharusnya disalib dan Yesus yang menggantikan posisi saya. Mari kita juga hari ini mau berkata, saya mau menyalibkan diri saya sendiri. Menyalibkan kedagingan saya. Saya mau menukar posisi itu kembali. Bagaimana saya yang seharusnya disalibkan itu. Hari ini belajar untuk menyalibkan kedagingan saya, kehidupan saya yang tidak sesuai dengan kehendak. Supaya kita mampu untuk menyalibkan kedagingan hidup kita. Ayat yang ketiga jelas berkata, ingatlah selalu akan Dia. Ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat terus pengorbanannya. Ingat terus darah yang tercurah. Ingat terus mahkota duri yang tertancap di kepalanya. Ingat terus jalan Via Dolorosa yang dilaluinya. Ingat terus setiap cambuk yang menghantam tubuhnya. Ingat terus ludahan orang kepadanya. Ingat, ingat dan ingat. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita mau bilang begini Bapak Ibu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Jangan lupa.
Lakukan semua dengan ingat selalu akan Tuhan. Yang dengan tekun, kata firman Tuhan, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Supaya, nah ini Bapak Ibu, kenapa dia mau menukar posisi itu? Dia menanggung segala bantahan dari orang, hinaan dari orang lain. Apa tujuannya? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, Kristen itu sesungguhnya kata-kata hinaan. Itu loh orang Kristen, pengikut Kristus itu loh. Bapak Ibu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menanggung semuanya. Sehingga dia sadar betul bahwa akan kemudian hari kita akan disebut sebagai orang Kristen, pengikut dia. Dan kemudian akan dihina, dianiaya, dikucilkan, dianggap tidak ada, minoritas dan seterusnya. Sehingga Tuhan berkata dengan jelas, ingat, karena aku sudah tanggung ini, maka kamu semua yang aku kasihi, firman Tuhan berkata pagi ini kepada kita semua, supaya kita tidak menjadi lemah. Orang Kristen harus kuat menghadapi hinaan, kuat menghadapi tantangan hidup yang berat, dan tidak berputus asa. Mari kita menjadi orang Kristen yang kuat. Jangan lemah. Yesus sudah menggantikan posisi kita. Dia tanggung semuanya. Supaya kita yang lemah dikuatkan. Kita yang hilang pengharapan tidak berputus asa, tetapi memiliki pengharapan di dalam Dia. Mari ingatlah kebaikan Tuhan itu. Berfokuslah kepada Dia. Jalani perlombaan iman dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan segala dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Kiranya kasih dan setia Tuhan akan terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Engkau mau menggantikan kami di atas kayu salib. Karena cinta-Mu bagi kami. Seharusnya kami yang ada di sana. Kami yang seharusnya menanggung segala hinaan dan cacian. Itu kami, bukan Engkau. Tapi karena kasih dan cinta-Mu bagi kami, Engkau rela menukar posisi itu. Seharusnya kami yang terhina, bukan Engkau. Tapi Engkau mau menjadi terhina supaya kami mulia. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan kami dalam perlombaan iman yang terus akan kami jalani sampai akhir kami menutup mata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Selamat pagi Bapak Ibu, pagi ini saya akan membawakan Warta Gereja Minggu 14 Maret tahun 2021. Yang pertama, atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang pagi ini telah melayani ibadah. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Yang kedua, untuk petugas ibadah minggu depan tanggal 21 Maret tahun 2021, untuk liturgos Ibu Lia, untuk doa syafaat Ibu Wawa, Warta Jemaat Bapak Marianto Halim, LCD Asira, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Dewi dari GKMI Jepara. Yang ketiga, atas nama Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu dengan limpah. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam minggu ini berulang tahun. Khususnya untuk anak Jemima tanggal 8 Maret, Saudara Eno 9 Maret, Bapak Bowo 11 Maret, Saudari Priska 12 Maret, anak Michael 14 Maret, Bapak Yetno 14 Maret, dan Bapak Beni Kurniawan 14 Maret. Kami doakan semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Jemaat pagi ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan kembali pulang ke tempat kita masing-masing. Sebagai pujian penutup, kita akan angkat satu pujian, Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biarlah akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima berkat rasuli bersama seluruh orang yang beribadah, orang percaya yang beribadah kepada Tuhan pagi ini di berbagai tempat sepanjang abad, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang Maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.